Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Di sebuah desa kecil yang sepi, di mana kehidupan sehari-hari berputar di antara harapan dan ketidakpastian, hiduplah sepasang suami istri, Sari dan Dani. Mereka terlihat bahagia, meski diselimuti utang dan tekanan yang semakin mencekik. Dani, seorang pekerja keras, berjuang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sementara Sari berperan sebagai ibu rumah tangga yang setia, meski hati kecilnya merindukan kebebasan finansial. Namun, ketika tekanan hidup semakin tak tertahankan, Sari terpaksa mengambil jalan gelap demi mengubah nasib mereka. Di ujung harapan yang mulai pudar, Ibu Yanti, seorang wanita misterius, memperkenalkan Sari kepada dunia pesugihan. Sebuah jalan yang tampaknya menjanjikan kekayaan instan namun menyimpan konsekuensi mengerikan. Apa yang akan terjadi ketika ambisi dan keputusasaan berpapasan? Dan seberapa jauh Sari dan Dani akan melangkah untuk mendapatkan hidup yang mereka impikan? Saksikan kisah ini yang akan membawa Anda menelusuri jejak kelam dan tragedi yang menanti di balik keputusan yang mereka ambil. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Pagi itu, Sari duduk di teras rumah sambil memperhatikan anak-anak kecil yang bermain di halaman. Senyumnya tipis, tapi dalam hati ia sedang memikirkan banyak hal. Kehidupan yang dulu begitu ceria dan penuh tawa, kini terasa seperti bayangan yang semakin memudar. Ia mengingat masa-masa di mana segala sesuatunya terasa lebih ringan, sebelum semua tekanan ini datang. Sari bertemu Dani beberapa tahun lalu, di sebuah pesta pernikahan sepupunya. Saat itu Sari baru saja lulus SMA dan belum punya rencana pasti untuk masa depannya. Dani yang lebih tua 3 tahun darinya bekerja sebagai staf di sebuah perusahaan konstruksi. Waktu itu, Dani terlihat begitu karismatik di mata Sari. Seorang pria dengan mimpi besar, bekerja keras demi masa depan yang lebih baik. Percakapan mereka mengalir begitu saja, tanpa kesan memaksa. Sejak saat itu, hubungan mereka berkembang menjadi lebih dari sekadar teman. Masa-masa pacaran mereka berjalan manis. Mereka sering berjalan-jalan sore di taman kota, berbincang tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai. Dani bercerita tentang impiannya memiliki usaha konstruksi sendiri suatu hari nanti. Sementara Sari bermimpi punya keluarga yang bahagia, sederhana tapi lengkap. Mereka menikah 2 tahun kemudian, setelah Dani mendapatkan pekerjaan tetap yang memberinya gaji cukup untuk menghidupi keluarga kecil mereka. Di awal pernikahan, hidup terasa sangat bahagia. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana, namun penuh kehangatan. Sari tidak bekerja. Ia memilih menjadi ibu rumah tangga, mengurus segala keperluan rumah dengan tekun. Dani sangat mendukung keputusan Sari. "Kamu nggak perlu kerja, Sar. Aku yang tanggung jawab kok," kata Dani suatu ketika saat Sari mempertimbangkan untuk membantu mencari penghasilan tambahan. Dani ingin Sari fokus mengurus rumah dan anak-anak. Dan pada saat itu, Sari merasa itu adalah keputusan yang tepat. Namun seiring waktu, perasaan Sari mulai berubah. Meskipun Dani berusaha keras untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, Sari sering merasa rendah diri. Ia mulai bertanya-tanya apakah dirinya cukup berharga tanpa kontribusi finansial. Teman-temannya yang dulu satu sekolah dengannya kini sudah bekerja, punya penghasilan sendiri, dan tampaknya menjalani hidup yang lebih dinamis. Sari mulai merasakan tekanan sosial, meskipun tak pernah ia utarakan kepada Dani. Hubungan mereka dengan keluarga besar juga cukup berwarna. Keluarga Sari tinggal tidak terlalu jauh, sehingga mereka sering berkunjung, baik untuk acara keluarga maupun sekadar bertemu. Namun, setelah beberapa tahun, muncul sedikit jarak di antara mereka. Keluarga Dani, terutama ibunya, mulai mempertanyakan kenapa Sari tidak bekerja. Zaman sekarang susah kalau cuma satu yang kerja. Apa nggak kasihan Dani, Sar?
kata ibu mertua Sari suatu waktu. Kalimat itu terasa seperti duri bagi Sari, meskipun di luar ia mencoba tersenyum. Dani juga merasakan tekanan, meski ia jarang membicarakannya. Ia bekerja keras setiap hari, lembur sampai larut malam, demi memenuhi kebutuhan keluarga. Namun setelah beberapa tahun, kelelahan mulai menyergap. Dani tidak lagi semangat seperti dulu. Pekerjaan di kantor semakin berat, dengan target yang tidak masuk akal dan atasan yang selalu menuntut lebih. Dani sering pulang dengan wajah lesu dan enggan berbicara. Sari tahu ada sesuatu yang salah, tapi ia juga tak berani bertanya terlalu jauh, takut membuat Dani semakin tertekan. Keadaan mulai berubah drastis ketika perusahaan tempat Dani bekerja terkena krisis finansial. Suatu sore yang tenang, Dani pulang dengan wajah lebih muram dari biasanya. Ia tidak langsung berbicara, hanya duduk di kursi ruang tamu dan menatap kosong ke lantai. Sari, yang sedang sibuk di dapur, mendekat. "Mas, kenapa?" tanya Sari dengan nada cemas. Dani menghela napas panjang sebelum akhirnya berbicara. "Perusahaan bangkrut, Sar. Aku di PHK." Sari terdiam, tidak tahu harus merespons bagaimana. Pikiran-pikiran tentang masa depan yang tiba-tiba tak menentu mulai memenuhi benaknya. "Nggak mungkin, Mas. Kamu kan udah lama di sana. Mereka nggak mungkin gitu aja." Suaranya pelan, seolah berharap kata-katanya bisa mengubah kenyataan. "Tapi ini kenyataannya, Sar. Kita harus terima. Aku nggak punya pekerjaan lagi." Dani akhirnya bangkit dari duduknya, berjalan ke arah jendela dan menatap keluar. Sari hanya bisa terdiam, dadanya terasa sesak. Hari-hari setelah kabar PHK itu terasa berat. Dani mulai mencoba mencari pekerjaan baru, mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, namun tidak ada kabar baik yang datang. Sari berusaha untuk tetap mendukung suaminya, tapi di balik dukungannya, ia juga merasakan kekhawatiran yang semakin besar. Pengeluaran rumah tangga tetap ada, sementara tabungan mereka semakin menipis. Sari mulai merasa semakin rendah diri. Ia berpikir, andai saja ia bekerja, mungkin situasi ini tidak akan seberat ini. Namun, setiap kali ia mencoba membicarakan keinginannya untuk bekerja, Dani selalu menolaknya. "Gak perlu, Sar. Aku pasti bisa cari jalan keluar," katanya, meski nada suaranya tidak lagi seyakinkan dulu. Kehidupan mereka mulai diwarnai dengan ketegangan. Sari dan Dani, yang dulunya sering tertawa bersama, kini lebih sering terdiam. Pembicaraan mereka semakin jarang, dan setiap kali mereka bicara, topiknya selalu soal uang yang semakin menipis, utang yang mulai menumpuk, atau pekerjaan Dani yang belum juga datang. Pada akhirnya, keluarga besar mereka mulai ikut campur. Keluarga Dani, terutama ibunya, mulai lebih sering menyarankan agar Sari bekerja. "Sari, kamu itu masih muda, kenapa nggak coba bantu Dani cari duit?" Kalimat itu, meski diucapkan dengan niat baik, terasa seperti tusukan bagi Sari. Ia merasa tidak berdaya dan semakin terpuruk dalam perasaan rendah dirinya. Setiap kali ia mencoba untuk membuka mulut dan membela diri, rasanya seperti semua pandangan tertuju kepadanya, seolah-olah ia adalah penyebab utama semua masalah. Di sisi lain, Dani juga mulai kehilangan kepercayaan diri. Ia, yang dulunya penuh semangat dan optimisme, kini sering mengurung diri di dalam rumah, malas untuk bertemu orang lain. Ia merasa malu dengan keadaannya, merasa gagal sebagai suami dan kepala keluarga. Setiap kali ia bertemu dengan teman-temannya, perasaan minder semakin menghantuinya. "Gimana, Mas? Ada kabar baik dari lamaran kerja kemarin?" tanya Sari suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu, mengisi waktu luang yang semakin terasa panjang. "Belum, Sar. Mereka bilang akan menghubungi lagi kalau ada kesempatan. Tapi entah kapan," jawab Dani tanpa semangat, lalu menunduk. Sari terdiam. Ia merasakan kegelisahan Dani, tapi ia juga tahu bahwa ini bukan salah suaminya. Semua ini adalah cobaan yang harus mereka hadapi bersama. Tapi, semakin hari, cobaan itu terasa semakin berat. Semakin tertekan dengan merasa bahwa ia tidak mampu menjalankan tanggung jawabnya. Malam itu saat Sari berbaring di tempat tidur di samping Dani yang sudah tertidur, pikirannya berkelana. Semua pilihan terasa buntu, semua jalan seolah tertutup.
Ia hanya bisa menatap langit-langit kamar dengan mata yang tetap terbuka lebar. Harusnya ada jalan keluar, gumam Sari dalam hati. Ia terus berpikir, namun jawabannya tetap kabur, hingga akhirnya ia terlelap dengan kekhawatiran yang belum terselesaikan. Hari-hari berlalu, dan beban keuangan semakin terasa menghimpit. Tagihan listrik, air, dan berbagai kebutuhan sehari-hari terus datang tanpa henti, sementara pemasukan tidak ada sama sekali. Tabungan yang dulu sempat menipis kini benar-benar habis. Dani sudah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan pekerjaan baru, melamar di perusahaan-perusahaan kecil hingga mencoba pekerjaan sampingan. Tapi tak ada yang membuahkan hasil. Setiap lamaran selalu berakhir dengan penolakan. Di sisi lain, Sari tak bisa berbuat banyak. Walaupun sesekali ia berusaha menutupi kekhawatirannya, rasa bersalah karena tidak bisa membantu Dani semakin besar. Ia mencoba untuk mencari pekerjaan paruh waktu, namun setiap kali ia membicarakannya, Dani selalu menghentikannya. "Sudah aku bilang, Sar, nggak perlu. Nanti aku juga dapat kerjaan baru," ujar Dani suatu hari dengan nada lelah. Namun, tatapan mata Dani berkata lain. Dia semakin gelisah, sering terdiam, dan mulai kehilangan semangat. Setiap hari Dani keluar rumah, mencoba mencari pekerjaan di mana saja, tapi hasilnya tetap nihil. Wajahnya semakin pucat, dan matanya mulai sayu. Ketika utang mulai menumpuk, Sari dan Dani harus menghadapi ancaman penyitaan. Bank mulai mengirim surat peringatan, dan beberapa kali bahkan datang petugas untuk menagih cicilan yang belum dibayar. Sari, yang biasanya menjaga ketenangannya, mulai tidak bisa menahan rasa paniknya. Setiap kali ada ketukan di pintu, ia merasa dadanya berdetak lebih cepat. Suatu hari, seorang petugas dari bank datang kembali. Sari yang tengah di dapur langsung gugup saat mendengar suara ketukan keras di pintu depan. "Sari, di rumah?" panggil petugas itu dengan nada tegas. Sari menelan ludah. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pintu. Petugas bank itu berdiri dengan wajah tanpa ekspresi, menyerahkan selembar surat. "Ini surat peringatan terakhir. Kalau sampai minggu depan tidak ada pembayaran, rumah ini akan diambil alih," katanya tanpa basa-basi. Sari hanya bisa terdiam sambil menerima surat itu. Ia merasa kepalanya berputar. Setelah petugas itu pergi, ia menutup pintu perlahan dan terduduk di lantai. Surat itu tergeletak di depannya, seolah-olah beratnya ribuan ton. Di dalam rumah yang sunyi, Sari merasa seluruh dunianya runtuh. Ketika Dani pulang sore harinya, Sari mencoba menyembunyikan surat itu. Tapi Dani tahu ada sesuatu yang tidak beres. "Ada apa, Sar? Ada yang datang?" tanyanya dengan nada penuh kecurigaan. Sari menghela napas panjang sebelum akhirnya menyerahkan surat dari bank itu. Dani membacanya, dan tanpa berkata sepatah kata pun, ia meremas surat itu dan melemparkannya ke meja. Wajahnya terlihat semakin gelap. "Kita harus cari jalan keluar, Mas. Kita nggak bisa terus begini," kata Sari dengan suara pelan. Dani tidak menjawab. Ia hanya duduk di sofa dengan tatapan kosong. Ketenangannya mulai goyah, dan Sari bisa melihat perubahan pada suaminya. Ia sudah terlalu lama menahan tekanan, dan sekarang semuanya mulai menghancurkan dirinya dari dalam. Malam-malam berikutnya penuh dengan pertengkaran kecil. Setiap kali ada pembicaraan tentang uang atau tagihan yang belum dibayar, suasana langsung berubah panas. Dani seringkali meninggikan suara, sementara Sari hanya bisa menahan tangisnya. Mereka sudah terlalu lama hidup dalam ketidakpastian, dan rasa frustrasi mulai mengambil alih. "Kenapa nggak cari kerja yang lain, Mas? Apa aja, asal kita bisa bayar utang," kata Sari suatu malam ketika mereka sedang duduk di ruang tamu. "Aku udah coba, Sar. Aku udah coba semua yang bisa aku lakukan. Apa kamu pikir aku nggak mau kerja? Apa kamu pikir aku nggak peduli sama rumah tangga ini?" Dani menjawab dengan nada marah, membuat Sari terdiam. Sari menunduk. Ia tahu Dani tidak bermaksud menyalahkannya, tapi kata-kata itu tetap menyakitkan. "Aku cuma ingin bantu, Mas. Aku juga nggak mau lihat kita terus-terusan begini," jawabnya pelan. Suasana semakin tegang. Sari merasa semakin tidak berdaya, sementara Dani tampak semakin kehilangan harapan. Hubungan mereka yang dulunya penuh cinta dan perhatian, kini berubah menjadi penuh ketegangan dan rasa saling menyalahkan.
Mereka jarang berbicara dengan tenang, dan bahkan saat mereka mencoba bicara, pembicaraan itu selalu berakhir dengan pertengkaran. Selain masalah keuangan, tekanan sosial dari lingkungan juga mulai dirasakan oleh Sari. Tetangga-tetangganya yang dulu akrab kini mulai menjauh. Setiap kali Sari pergi ke pasar atau sekadar ke warung, ia bisa merasakan tatapan-tatapan sinis dari orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai bergosip tentang kondisi keluarganya. "Kamu dengar nggak? Si Sari itu katanya suaminya nganggur udah berbulan-bulan," bisik seorang ibu-ibu di warung kepada temannya. "Iya, kasihan juga sih. Tapi ya gimana? Kalau cuman ngandelin satu penghasilan aja sekarang susah. Lihat tuh, utang mereka di mana-mana," sahut yang lain sambil menggelengkan kepala. Sari sering mendengar bisik-bisik itu, meskipun orang-orang berusaha berbicara dengan pelan. Ia tahu apa yang mereka bicarakan, dan itu menambah beban di pundaknya. Rasa malu dan rendah diri semakin mendalam, seiring dengan kecemasan tentang masa depan keluarganya. Dani, yang biasanya santai saat berinteraksi dengan tetangga, mulai menutup diri. Ia tidak lagi sering keluar rumah atau bersosialisasi seperti dulu. Setiap kali mereka berdua berada di luar, Dani selalu merasa ada yang mengawasinya, ada yang membicarakannya di belakang. Hal ini semakin membuatnya terpuruk. Dani mulai sering menghindari orang-orang, mengurung diri di dalam kamar, dan jarang berbicara dengan Sari. Dalam diam, Sari merasakan ketegangan itu semakin menggerogoti rumah tangganya. Keintiman yang dulu mereka miliki perlahan memudar, digantikan oleh rasa frustrasi dan kesedihan. Sari merasakan bahwa Dani, yang dulu penuh cinta dan perhatian, kini mulai menjauh, baik secara emosional maupun fisik. Namun, di balik semua itu, Sari tahu bahwa masalah ini tidak hanya soal uang. Ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang menghantui mereka. Dani, yang selama ini selalu menjadi sandarannya, kini tampak kehilangan arah. Dan di dalam hati, Sari pun merasa semakin terjebak dalam situasi yang tak ia mengerti. Kehidupan Sari dan Dani semakin tenggelam dalam keputusasaan. Setiap malam terasa lebih sunyi dari biasanya, dan meskipun mereka tinggal di bawah satu atap, komunikasi mereka kian terputus. Sari merasa tak berdaya. Di tengah semua tekanan, hanya satu hal yang ia pikirkan, mencari jalan keluar. Dan di saat-saat seperti inilah, Ibu Yanti hadir kembali dalam hidup Sari. Ibu Yanti adalah tetangga lama yang sudah dikenal Sari sejak dulu, seorang wanita yang lebih tua darinya beberapa tahun. Ibu Yanti terkenal sebagai wanita yang tampaknya selalu hidup berkecukupan meskipun tidak pernah terlihat bekerja. Rumahnya besar, lebih megah dari kebanyakan rumah di sekitar, dan setiap kali Sari melihatnya, Ibu Yanti selalu tampak rapi dan tenang, seolah tak pernah tersentuh oleh masalah duniawi. Suatu sore, saat Sari sedang duduk di depan rumahnya, Ibu Yanti datang berkunjung. Dengan senyum tipis yang penuh misteri, ia menyapa Sari. "Sari, apa kabar? Lama nggak lihat kamu keluar-keluar," ucap Ibu Yanti sambil duduk di sebelah Sari tanpa diminta. Sari yang sedang larut dalam pikirannya, terkejut sesaat namun berusaha tersenyum. "Iya Bu, nggak ada apa-apa kok, cuman lagi banyak pikiran aja." Ibu Yanti mengangguk pelan. "Saya dengar kabar, kondisi kamu sama Dani lagi berat ya? Banyak utang?" katanya dengan nada yang lebih lembut namun langsung mengarah pada inti permasalahan. Sari hanya bisa menunduk. Tak bisa dipungkiri, Ibu Yanti memang orang yang sudah lama dikenal baik. Namun saat ini, Sari merasa tak nyaman harus membahas kesulitan hidupnya dengan orang lain. "Ya begitulah Bu, semua terasa makin berat. Utang, Dani yang belum dapat kerja, dan rumah ini." Sari berhenti, suaranya serak oleh emosi yang tertahan. Ibu Yanti mengangguk lagi, kali ini lebih perlahan, seolah ia sudah mendengar cerita ini sebelumnya. "Dulu, saya juga pernah mengalami masa-masa seperti itu, Sari. Rasanya seperti dunia ini runtuh di depan mata ya." Sari menatap Ibu Yanti, matanya penuh tanda tanya. Ia tak pernah mendengar cerita ini sebelumnya. Ibu Yanti yang selalu tampak kaya raya dan serba berkecukupan. "Saya tahu apa yang kamu rasakan," lanjut Ibu Yanti sambil melipat tangannya di pangkuan. "Kamu tahu kenapa saya bisa hidup nyaman seperti sekarang?" Sari hanya menggeleng pelan. Di dalam hatinya, ia penasaran.
Apa rahasia Ibu Yanti? Bagaimana ia bisa keluar dari kemiskinan dan hidup enak seperti ini? Kamu percaya nggak kalau saya bilang ada cara lain untuk keluar dari masalah ini? Cara yang orang lain mungkin tidak pernah pikirkan. Ujar Ibu Yanti sambil menatap mata Sari dengan tajam. Sari merasakan sesuatu yang dingin merayap di punggungnya. Maksud Ibu? Ibu Yanti tersenyum kecil, penuh rahasia. Ada jalan lain, Sari. Jalan yang memang tidak mudah, tapi bisa membawa kamu dan Dani keluar dari kesulitan ini dengan cepat. Jalan yang saya tempuh dulu. Sari semakin bingung, tapi juga penasaran. Apa itu, Bu? Dengan lembut, Ibu Yanti mendekatkan diri pada Sari dan mulai bercerita. Ia menjelaskan bahwa hidupnya dulu tidak selalu sebaik sekarang. Dia juga pernah mengalami masa-masa kelam, di mana dia tenggelam dalam utang dan keluarganya diambang kehancuran. Namun, di saat yang paling putus asa, Ibu Yanti bertemu dengan seseorang. Seseorang yang menawarkan jalan pintas. Seseorang yang bisa memberikan kekayaan tanpa harus menunggu lama. Sari mengernyit. Tapi, caranya bagaimana? Ibu Yanti menatap Sari dengan serius. Ini bukan jalan untuk semua orang, Sari. Tapi kalau kamu benar-benar putus asa, kalau kamu sudah siap mengorbankan sesuatu, maka ada seorang dukun yang bisa membantu. Sari tersentak. Dukun? Pikiran itu melintasi benaknya dengan cepat, menimbulkan rasa takut yang tak bisa ia jelaskan. Dia bukan orang yang percaya dengan hal-hal mistis, tapi saat ini, semua pilihan terasa menakutkan. Masalah utang yang menumpuk dan masa depan yang semakin tak pasti membuatnya bimbang. Pesugihan, bisik Ibu Yanti. Seolah kata itu terlalu sakral untuk diucapkan dengan keras. Kata itu seketika menggantung di udara, berat dan penuh makna. Pesugihan, jalan pintas menuju kekayaan, tapi dengan harga yang tidak murah. Sari pernah mendengar cerita-cerita tentang pesugihan di desa-desa lain. Orang-orang yang mencari kekayaan dengan cara gaib, mengorbankan sesuatu yang berharga dalam hidup mereka demi kekayaan yang instan. Aku tahu ini terdengar menakutkan, kata Ibu Yanti, seolah memahami ketakutan Sari. Tapi kamu dan Dani sedang dalam keadaan yang sulit. Dan terkadang, jalan yang tidak biasa adalah satu-satunya jalan keluar. Sari terdiam. Dalam hati, ia bertarung dengan ketakutan dan rasa ingin tahunya. Ia tahu bahwa masuk ke dunia gaib bukan keputusan yang bisa dianggap enteng. Tapi di sisi lain, ia merasa seperti terjebak tanpa pilihan lain. Setiap hari, utang semakin menumpuk. Setiap hari, Dani semakin tenggelam dalam keputusasaan. Sari tahu bahwa jika keadaan ini terus berlanjut, mereka akan kehilangan segalanya, termasuk rumah yang mereka tinggali sekarang. Ibu sendiri pernah menjalani itu? Tanya Sari akhirnya dengan suara bergetar. Ibu Yanti mengangguk. Iya, Sari. Dulu, ketika saya sudah hampir menyerah, saya bertemu dengan Pak Badrun, seorang dukun yang sangat terkenal dengan pesugihannya. Dia yang menolong saya keluar dari kemiskinan. Mata Sari melebar. Nama itu, Pak Badrun, terdengar asing, tapi dengan cara yang membuat bulu kuduknya merinding. Sari mendengarkan dengan saksama saat Ibu Yanti menjelaskan bahwa Pak Badrun bukan sekadar dukun biasa. Dia memiliki kekuatan yang mampu mendatangkan kekayaan dengan cepat, tapi tentu saja, semua itu ada harganya. Tapi apa harganya, Bu? Tanya Sari pelan. Pikirannya penuh dengan gambaran menakutkan tentang ritual-ritual mistis. Ibu Yanti terdiam sejenak, seolah memilih kata-kata dengan hati-hati. Setiap orang berbeda, Sari. Pengorbanannya tidak selalu sama, tapi yang jelas, itu akan mengubah hidupmu selamanya. Hati Sari bergetar. Pesugihan? Sungguhkah ini jalan yang harus ia tempuh? Di satu sisi, ia merasa takut, tapi di sisi lain, ia juga merasa tergoda oleh tawaran ini. Ibu Yanti sendiri adalah bukti nyata bahwa pesugihan bisa berhasil. Ia kini hidup berkecukupan, terbebas dari utang, dan tampaknya tidak pernah lagi merasakan kesulitan. Tapi apa yang telah dikorbankan Ibu Yanti untuk mencapai itu semua? Sari berpikir panjang. Apakah ia sanggup menjalani itu? Apakah ia rela mengorbankan sesuatu yang tak ternilai harganya demi kekayaan?
Tapi saat ia melihat wajah Dani yang semakin lelah dan merasakan tekanan finansial yang menghancurkan hidup mereka, Sari merasa dirinya semakin terdesak. Mungkin inilah satu-satunya jalan. "Sari," suara Ibu Yanti memecah keheningan. "Kalau kamu mau, saya bisa bantu kenalkan kamu ke Pak Badrun. Tapi kamu harus yakin, ini bukan keputusan yang bisa diambil setengah hati." Sari menatap Ibu Yanti, matanya penuh dengan campuran ketakutan dan harapan. Hatinya bergetar kencang, tapi ia tahu bahwa waktu terus berjalan dan mereka semakin mendekati kehancuran. "Baik Bu, aku mau coba," jawab Sari pelan, hampir berbisik. Keputusan telah diambil, meskipun ia tahu jalan yang akan ia tempuh penuh dengan kegelapan. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Awan gelap menggantung di langit, menutupi bulan yang redup. Sari dan Ibu Yanti berjalan perlahan di sepanjang jalan yang menuju ke rumah Pak Badrun. Langkah kaki mereka berdua terdengar menggema di jalan setapak yang sepi, hanya diiringi oleh suara jangkrik dan angin yang berbisik di antara pepohonan. Hati Sari berdebar kencang, sementara pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan dan ketakutan yang tak terjawab. Ibu Yanti yang berjalan di sampingnya terlihat tenang. Raut wajahnya begitu berbeda dengan Sari yang jelas-jelas dipenuhi kecemasan. Sesekali, Ibu Yanti menoleh ke arah Sari, memberikan senyum yang tampak penuh keyakinan, seolah-olah ingin meyakinkan bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja. Tapi hati Sari tetap dipenuhi kecemasan. Bagaimana jika ini salah? Bagaimana jika ia kehilangan segalanya? Rumah Pak Badrun terletak di pinggiran desa, jauh dari keramaian. Sari bisa merasakan atmosfer yang berbeda begitu mereka semakin dekat. Rumah itu tampak tua dan lapuk, dengan dinding bambu yang tampak rapuh. Tak ada cahaya lampu yang menerangi halaman depan, hanya beberapa batang pohon yang tampak goyah diterpa angin malam. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu, menambah kesan mistis yang merayapi suasana. "Sudah sampai, Sari," kata Ibu Yanti dengan suara rendah. Sari mengangguk, meskipun tubuhnya terasa berat. Dalam hatinya, ia ingin berlari, meninggalkan tempat ini dan kembali ke kehidupan lamanya, meskipun itu berarti kembali ke kesulitan yang tak berujung. Tapi, bayangan utang yang semakin menumpuk, ancaman kehilangan rumah, dan wajah lelah Dani terus menghantui pikirannya. Mereka berdiri di depan pintu rumah Pak Badrun yang sudah tua. Ibu Yanti mengetuk pelan pintu kayu itu 3 kali. Suara ketukan terdengar menggema dalam kegelapan. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka perlahan, memperlihatkan sosok pria tua dengan rambut putih kusut dan tatapan mata yang dingin. Ini adalah Pak Badrun. "Masuklah." Suara Pak Badrun terdengar rendah namun memerintah, membuat Sari merasa semakin kecil. Ibu Yanti menuntun Sari masuk ke dalam rumah yang hampir tidak memiliki penerangan. Hanya ada beberapa lilin kecil yang menyala di sudut ruangan, memberikan bayangan aneh di dinding bambu. Bau dupa menyengat langsung menusuk hidung Sari, membuatnya merasa pusing seketika. Di ruangan itu, dinding penuh dengan simbol-simbol mistis yang tidak Sari kenal, dan di tengah ruangan, terdapat sebuah meja kecil yang di atasnya terletak berbagai benda-benda aneh. Botol-botol berisi cairan berwarna gelap, kain kafan, dan kemenyan yang mengepul. "Duduklah di sini," kata Pak Badrun sambil menunjuk sebuah tikar yang sudah usang di lantai. Sari duduk dengan hati-hati, tubuhnya gemetar tak terkendali. Ia merasakan aura yang begitu berat dan gelap menyelimuti ruangan itu. Ibu Yanti duduk di sebelahnya, masih dengan wajah tenang, seolah-olah sudah terbiasa dengan suasana ini. Pak Badrun kemudian mulai berjalan mengelilingi mereka, menggumamkan mantra-mantra yang tidak bisa dipahami oleh Sari. Suaranya bergetar di udara, menciptakan atmosfer yang semakin menekan. Sari tidak bisa berhenti menatap meja kecil di depannya. Di situ terdapat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah boneka kayu dengan pakaian lusuh dan mata hitam pekat yang seolah menatap langsung ke dalam jiwanya. Dia tahu benda itu bukan sembarang boneka. Itu adalah medium, atau mungkin alat yang akan digunakan dalam ritual malam ini. Pak Badrun mulai menyalakan dupa di sudut ruangan. Asapnya melingkar-lingkar di udara, semakin mempertebal suasana mistis. Lalu ia duduk di depan Sari dan mulai berbicara dengan nada rendah dan penuh wibawa. "Kamu sudah siap, Sari?"
Tanya Pak Badrun dengan tatapan yang menusuk. Sari menelan ludah, suaranya tercekat di tenggorokan. Saya sudah siap, jawabnya dengan suara gemetar. Meski hatinya masih dipenuhi keraguan, ia merasa sudah terlalu jauh untuk mundur. Pak Badrun mengangguk pelan, lalu ia mulai menyiapkan berbagai benda di atas meja kecil itu. Ia membuka botol-botol yang berisi cairan aneh dan menuangkannya ke dalam mangkuk kecil. Cairan itu berbau busuk, seperti darah yang sudah membusuk selama berhari-hari. Sari merasa mual, tapi ia menahannya. Ritual ini akan menghubungkanmu dengan dunia gaib, kata Pak Badrun perlahan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, tapi kamu harus siap menerima konsekuensinya. Sari hanya bisa mengangguk. Ia sudah mendengar dari Ibu Yanti bahwa pesugihan tidaklah gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan harga itu bisa berupa apa saja. Namun, ia belum tahu pasti apa yang harus ia korbankan. Pak Badrun mengambil boneka kayu di atas meja dan mulai menggenggamnya erat. Boneka ini akan menjadi perantara antara kamu dan kekuatan gaib. Selama kamu menjaga perjanjian ini, kekayaan akan mengalir kepada kamu. Lalu Pak Badrun menoleh ke arah Sari. Apa yang siap kamu korbankan, Sari? Pertanyaan itu menghantam Sari seperti badai. Ia terdiam sesaat, pikirannya melayang pada hal-hal yang berharga dalam hidupnya. Dani, rumah mereka, masa depan yang mereka impikan bersama. Tapi ia tahu, tanpa pengorbanan ia tak akan mendapatkan apa-apa. Saya tidak tahu, jawab Sari dengan suara bergetar. Apa yang harus saya korbankan? Pak Badrun menatapnya dengan tatapan dingin. Pengorbanan yang terbesar adalah sesuatu yang paling kamu cintai, sesuatu yang tak bisa digantikan. Sari terdiam. Pikiran tentang keluarga, tentang Dani, berputar di kepalanya. Namun sebelum ia bisa berkata apa-apa, Pak Badrun menutup matanya dan mulai melantunkan mantra dengan suara rendah. Ruangan itu segera dipenuhi oleh hawa yang semakin berat. Asap kemenyan semakin pekat, dan Sari merasakan suhu di ruangan itu turun drastis. Sari duduk di sana, diam, membiarkan mantra-mantra itu meresap ke dalam dirinya. Semakin lama, semakin ia merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda di dalam ruangan. Udara terasa semakin tebal, dan telinganya mulai menangkap suara-suara aneh. Bisikan yang seolah datang dari tempat yang jauh, tapi sangat dekat di telinganya. Hatinya semakin berdebar, dan jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, Sari merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Rasa dingin menjalar dari dalam, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Pak Badrun terus melantunkan mantra, dan suara bisikan semakin jelas, membentuk kata-kata yang tidak Sari pahami. Saat itu, Sari merasa kehadiran sesuatu yang sangat menakutkan di dekatnya. Suatu kehadiran yang bukan manusia, bukan pula makhluk yang pernah ia bayangkan. Sesosok bayangan hitam, besar dan tinggi, berdiri di sudut ruangan. Sosok itu mengawasinya, seolah menunggu keputusan yang harus ia buat. Pak Badrun membuka matanya dan menatap Sari dengan tatapan tajam. Kamu harus membuat pilihan, Sari. Apa yang kamu siap berikan? Sari gemetar, hatinya penuh ketakutan. Tapi di bawah semua itu, ada rasa putus asa yang tak bisa ia abaikan. Jika ia tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi pada hidupnya? Pada Dani? Pada masa depan mereka? Dengan suara yang hampir tak terdengar, Sari berkata, "Saya siap mengorbankan keturunan saya." Seketika, ruangan itu terasa seperti meledak dalam keheningan. Bisikan-bisikan menghilang, dan bayangan hitam itu semakin mendekat, mengelilingi Sari. Ia merasakan dingin yang menusuk, seolah-olah jiwanya sedang diambil. Tapi bersamaan dengan itu, ada perasaan aneh, sebuah kekuatan yang menyusup ke dalam dirinya, mengisi kekosongan yang sebelumnya ia rasakan. Pak Badrun tersenyum tipis, puas. Pengorbanan diterima. Ritual telah selesai, tapi Sari tahu bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Setelah ritual di rumah Pak Badrun selesai, kehidupan Sari berubah drastis. Pada awalnya,
perubahan itu terasa halus, hampir tak terlihat. Namun perlahan-lahan, efek dari pesugihan mulai muncul dan menguasai setiap sudut hidupnya. Seolah-olah ada sesuatu yang mulai tumbuh dalam hidupnya, sesuatu yang tidak ia lihat, namun kehadirannya begitu nyata dan menakutkan. Beberapa hari setelah ritual, keadaan keuangan mereka tiba-tiba membaik. Utang-utang yang menumpuk secara ajaib terbayar satu persatu. Tanpa melakukan apa-apa, uang mulai mengalir ke rekening mereka. Sari tak percaya, tetapi kenyataan itu tak bisa ia bantah. Setiap kali Dani terkejut melihat saldo mereka, Sari hanya tersenyum pahit, menyimpan rahasia besar di balik perubahan ini. Namun bersamaan dengan kekayaan yang tiba-tiba datang, ada hal lain yang juga ikut muncul. Awalnya Sari merasakan hal-hal kecil, seperti bisikan halus yang terdengar di tengah malam, atau perasaan seolah-olah ada yang mengawasinya saat ia sendirian di rumah. Bisikan-bisikan itu datang ketika ia berada di dapur, di kamar, bahkan saat ia tertidur. Suaranya samar, namun jelas. Kadang-kadang terdengar seperti tangisan bayi, kadang seperti orang memanggil namanya. Sari! Suara itu melengking pelan, mengisi ruang-ruang kosong di rumahnya. Sari terbangun di tengah malam dengan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Suara-suara itu terdengar semakin jelas, membuatnya terjaga di malam-malam yang semakin panjang. Setiap kali ia mencoba tidur kembali, suara itu datang lagi, memaksanya membuka mata dengan jantung berdebar. Kenapa begini? Gumam Sari, bingung dan ketakutan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pesugihan akan membawa dampak semistis ini. Ibu Yanti memang sudah memperingatkan bahwa akan ada konsekuensi, tetapi tidak pernah dijelaskan bahwa konsekuensi ini akan hadir dalam bentuk suara-suara gaib dan kehadiran yang tak kasat mata. Seiring berjalannya waktu, gangguan yang dialami Sari semakin intens. Tangisan bayi itu menjadi semakin nyata, seolah-olah ada bayi sungguhan di dalam rumah. Setiap malam, Sari terbangun karena mendengar suara bayi yang menangis keras, bahkan sampai membuatnya berjalan ke kamar-kamar, mencari sumber suara yang tidak pernah ada. Di suatu malam, saat Dani sedang terlelap, Sari mendengar suara yang berbeda dari biasanya. Tangisan bayi berhenti, digantikan oleh suara langkah kaki kecil yang berjalan di lantai kayu rumah mereka. Perlahan, suara itu mendekat ke kamar tidur mereka. Sari yang ketakutan, duduk di tepi ranjang, menunggu dengan napas tertahan. Ketika pintu kamar terbuka sedikit, tidak ada siapapun di sana. Namun, Sari merasa ada yang mengintip dari celah pintu. Tubuhnya gemetar, dan rasa takut yang mendalam membuatnya tak mampu bergerak. Dalam keadaan panik, ia mengguncang Dani yang masih tertidur lelap. Dani bangun, ada sesuatu!" teriaknya sambil mengguncang tubuh suaminya. Dani terbangun dengan wajah mengantuk. "Apa sih, Sar? Jam segini kamu ganggu tidur orang?" Ada suara bayi. Aku dengar suara tangisan itu lagi," ujar Sari terbata-bata. Suaranya gemetar. "Tadi pintu kamar terbuka sendiri, ada yang mengintip." Dani mengernyitkan dahi, mencoba mendengar, tetapi tidak ada suara apapun. "Kamu pasti cuma mimpi. Sudahlah, tidur lagi. Jangan terlalu banyak mikir." Sari ingin berdebat, tapi ia tahu Dani tidak akan percaya. Ia hanya bisa memeluk dirinya sendiri, berusaha menenangkan diri dari rasa takut yang terus menghantuinya. Namun, bukan hanya suara-suara yang mengganggu Sari. Penglihatan-penglihatan aneh juga mulai sering muncul. Bayangan-bayangan gelap terlihat di sudut-sudut rumah, seolah-olah ada sosok yang bergerak cepat dari satu tempat ke tempat lain. Sesekali, ia merasakan ada yang menatapnya dari sudut kamar, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada apa-apa. Suatu malam, saat Sari sedang berada di dapur untuk menyiapkan makanan, ia mendengar suara gelas yang jatuh dan pecah di lantai. Ia terkejut, padahal tidak ada orang di dapur selain dirinya. Ketika ia berbalik, ia melihat sebuah sosok kecil berlari keluar dari dapur menuju ruang tamu. Sosok itu tampak seperti anak kecil, tapi wajahnya sangat kabur dan tidak bisa dikenali. "Apa itu tadi?" gumamnya, berusaha menenangkan diri meskipun jantungnya berdetak kencang. Sejak itu, Dani pun mulai mengalami gangguan. Ia sering mengalami mimpi buruk, di mana ia melihat Sari dalam keadaan yang mengerikan.
Wajahnya berubah menjadi pucat dan matanya kosong. Dalam mimpinya, Sari selalu berdiri di sudut ruangan, menatap Dani tanpa bicara, membuat suasana menjadi sangat mencekam. Puncaknya terjadi ketika suatu malam Dani terbangun dengan perasaan aneh. Ia mendapati Sari tidak berada di sampingnya. Ruangan terasa dingin, dan bau dupa yang sangat kuat memenuhi kamar tidur mereka. Ketika Dani keluar dari kamar, ia melihat Sari duduk di ruang tamu, memeluk lututnya dengan tatapan kosong. "Sari, kamu ngapain di sini?" tanya Dani dengan suara serak. Sari tidak menjawab. Ia hanya menatap lurus ke depan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang ia perhatikan. Dani mendekat, berusaha mengajak Sari bicara, tapi tiba-tiba Sari berbisik pelan. "Mereka datang lagi, Dani. Mereka selalu datang." Dani terdiam, bulu kuduknya meremang. Ia tidak tahu siapa yang Sari maksud, tapi saat itu juga ia merasakan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah ada kehadiran yang tidak terlihat mengintai mereka di dalam rumah. Dani mulai sadar bahwa ada yang tidak beres dengan Sari, tapi ia masih belum memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Gangguan-gangguan itu semakin parah. Bayangan-bayangan, suara-suara, dan penglihatan-penglihatan aneh tidak hanya muncul di rumah, tetapi juga mengikuti Sari kemanapun ia pergi. Setiap kali ia berada di tempat umum, ia merasa diawasi. Ia juga sering mendengar bisikan-bisikan gaib di telinganya, yang semakin lama semakin jelas. "Apa yang aku lakukan ini salah?" Sari mulai meragukan dirinya sendiri. Setiap kali gangguan itu datang, ia merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia nyata dan dunia gaib yang ia panggil melalui pesugihan. Kekayaan memang datang, tapi harga yang harus ia bayar begitu besar. Sari mulai menyadari bahwa pesugihan bukan hanya tentang kekayaan. Ada entitas lain yang terlibat, entitas yang tak bisa ia kendalikan, yang terus menuntut lebih dari dirinya. Ia mulai kehilangan kendali atas hidupnya, dan yang lebih parah, Dani juga ikut terseret dalam kegelapan yang kini menyelimuti hidup mereka. Setiap malam, rumah mereka berubah menjadi tempat yang mencekam. Sari mulai merasakan kehadiran makhluk-makhluk gaib di sekelilingnya, dan suara tangisan bayi itu semakin sering terdengar. Terkadang, ia merasa ada tangan kecil yang mencengkeram pergelangan kakinya saat ia berjalan, membuatnya terjatuh. Ia tahu, makhluk-makhluk itu adalah bagian dari perjanjian yang ia buat dengan Pak Badrun, dan mereka tidak akan pergi begitu saja. Sari kini hidup dalam ketakutan yang terus-menerus. Ia merasa terjebak dalam kegelapan, tidak bisa keluar dari lingkaran setan yang ia ciptakan sendiri. Pesugihan itu memang memberikan kekayaan, tapi pada saat yang sama, ia kehilangan dirinya sendiri, dan mungkin juga masa depannya. Waktu terus berlalu, dan gangguan mistis yang menghantui hidup Sari dan Dani semakin tak terkendali. Meski kekayaan memang datang dengan tiba-tiba, tak ada ketenangan yang bisa mereka rasakan. Uang yang datang justru membawa ketegangan yang lebih besar. Sari dan Dani yang awalnya berharap bahwa pesugihan akan menjadi solusi bagi masalah finansial mereka, kini dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kekayaan itu tidak datang tanpa harga yang mahal. Beberapa bulan setelah ritual, kehidupan mereka yang seharusnya lebih baik justru semakin kacau. Awalnya, Sari masih bisa mengendalikan uang yang datang secara misterius. Entah itu melalui keuntungan dari usaha kecil yang mereka mulai, atau bantuan tak terduga dari orang-orang sekitar. Namun, seiring berjalannya waktu, kekayaan itu mulai melambat, bahkan berhenti sama sekali. Kegelisahan semakin menguasai pikiran Sari. Setiap malam, suara tangisan bayi yang dulu hanya terdengar samar kini semakin keras. Sari merasa semakin tertekan, seolah-olah makhluk gaib yang dulu ia panggil melalui ritual kini menuntut sesuatu yang lebih. Ia ingat betul peringatan Pak Badrun, pesugihan ini bukanlah jalan yang mudah. Ada pengorbanan yang harus terus dilakukan, dan ia belum siap untuk menghadapi hal itu. Di saat yang sama, ancaman dari bank mulai datang lagi. Dani yang awalnya tenang karena hutang mereka mulai teratasi, kini kebingungan. Ia menyadari bahwa kondisi keuangan mereka tak berkelanjutan. Utang yang awalnya sudah terbayar kini kembali menumpuk, bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dani mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. "Sari, kita harus bicara," kata Dani suatu malam setelah menerima surat peringatan dari bank.
Wajahnya penuh kekecewaan. Sari hanya menunduk, takut menatap suaminya. Apa yang mau kita bicarakan, Dan? Semua udah di luar kendali kita. Kendalikan? Kamu nggak ngerti, Sar. Kita ini makin terpuruk. Hutang kita nggak berkurang, malah makin banyak. Aku nggak ngerti lagi dari mana uang kita datang selama ini. Dani meremas surat di tangannya, frustrasi. Kamu harus jujur sama aku. Ada yang nggak beres. Sari mencoba tetap tenang, meski hatinya semakin hancur. Ia tahu pada titik ini, tak ada gunanya lagi berbohong. Aku nggak bisa jelasin semua, Dani. Tapi aku udah ngelakuin sesuatu. Sesuatu yang aku kira bakal bantu kita keluar dari semua masalah ini. Dani mengerutkan dahi. Bingung. Apa maksudmu? Apa yang udah kamu lakuin? Sari menarik napas dalam-dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Aku ikut pesugihan dan aku pergi ke dukun, dan dia bilang, ini satu-satunya cara buat kita bertahan. Awalnya berhasil, tapi sekarang semuanya kacau. Wajah Dani seketika memucat. Ia terpaku mendengar pengakuan Sari, tidak tahu harus berkata apa. Pesugihan? Kamu serius, Sar? Kenapa kamu nggak pernah cerita dari awal? Aku takut, Dan. Aku takut kamu bakal marah. Takut kamu nggak ngerti. Aku cuma pengen bantu kita keluar dari semua ini. Aku cuma pengen kita bahagia lagi. Jawab Sari dengan suara bergetar. Dani berdiri, berjalan mondar-mandir di ruang tamu, bingung dan marah. Kamu nggak sadar apa yang kamu lakuin, Sari? Pesugihan? Kamu ngundang sesuatu yang lebih buruk dari sekadar masalah finansial. Kita ini manusia biasa, nggak bisa main-main sama hal-hal kayak gitu. Aku tahu, tapi aku udah terlanjur masuk, Dan sekarang kita nggak bisa keluar. Mereka terus datang. Makhluk-makhluk itu, tangisan bayi, mereka nggak akan berhenti. Sari mulai menangis, ketakutan. Dani yang marah dan kecewa hanya bisa menggelengkan kepala. Kita harus keluar dari ini, Sar. Aku nggak peduli berapa banyak uang yang kita butuhkan, tapi aku nggak akan biarin keluargaku dihancurkan oleh pesugihan. Kita harus cari cara buat lepas. Tapi semua sudah terlanjur. Gangguan-gangguan mistis yang tadinya hanya mengganggu Sari kini mulai menghantui Dani juga. Setiap malam, ia mulai mendengar suara-suara gaib yang sama. Di tempat kerja, Dani sering mengalami hal-hal aneh. Benda-benda bergerak sendiri, bayangan misterius yang melintas di sudut matanya, dan suara-suara aneh yang hanya bisa ia dengar. Dani yang awalnya skeptis kini mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Gangguan tersebut semakin menggerogoti hubungan mereka. Konflik kecil yang awalnya hanya tentang masalah uang kini berubah menjadi perdebatan besar. Sari dan Dani semakin sering bertengkar. Ketika Sari mencoba menjelaskan bahwa semua ini adalah akibat dari pesugihan, Dani tidak bisa menerima kenyataan itu. Ini semua salahmu, Sari. Kalau saja kamu nggak ikut pesugihan itu, kita nggak akan terjebak dalam semua kekacauan ini. Bentak Dani dengan emosi yang meluap-luap. Sari hanya bisa menangis, tak mampu membalas tuduhan Dani. Dalam hatinya, ia tahu bahwa semua yang Dani katakan benar. Namun, Sari sudah terlalu dalam terlibat, dan tak ada jalan keluar yang jelas. Tekanan semakin memuncak ketika Ibu Yanti yang dulu memperkenalkan Sari pada pesugihan, tiba-tiba datang ke rumah mereka. Wajahnya tampak tegang, seolah-olah ia menyimpan rahasia besar yang harus segera diungkapkan. Sari, ada sesuatu yang harus kamu tahu, kata Ibu Yanti dengan suara bergetar. Pesugihan itu tidak akan bertahan selamanya. Ada harga yang lebih besar yang akan dituntut jika kamu tidak terus melakukan pengorbanan. Apa maksudnya, Bu? Tanya Sari dengan cemas. Makhluk-makhluk itu tidak puas hanya dengan kekayaan. Mereka menuntut lebih, dan jika kamu tidak memberikan apa yang mereka inginkan, mereka akan mengambilnya sendiri. Itu sebabnya kamu merasa mereka semakin sering datang. Mereka menuntut pengorbanan yang lebih besar, mungkin nyawa. Ujar Ibu Yanti dengan nada serius. Sari merasa tubuhnya gemetar mendengar kata-kata itu. Nyawa? Apa yang harus aku lakukan? Ibu Yanti hanya menggelengkan kepala, tidak ada jawaban yang jelas. Kamu sudah terlalu jauh, Sari. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah dengan menghentikan pesugihan, tapi itu tidak mudah. Mereka tidak akan membiarkan kamu pergi begitu saja.
Sari merasa dunianya runtuh. Ia mulai sadar bahwa semua yang ia lakukan hanya membawa kehancuran, bukan hanya bagi dirinya, tapi juga bagi keluarganya. Setiap malam, ia merasa makhluk-makhluk itu semakin dekat, semakin menuntut. Ia tidak tahu lagi bagaimana cara menghentikan semuanya. Situasi semakin memburuk ketika Dani, yang tak tahan dengan tekanan batin dan gangguan mistis yang terus menghantuinya, mulai kehilangan kendali. Pekerjaan yang dulu bisa ia andalkan kini mulai terganggu karena konsentrasinya hilang. Dani sering terlihat linglung dan tidak fokus. Keadaan ini memperburuk hubungan mereka, dan pertengkaran mereka semakin sering terjadi. "Aku nggak bisa hidup begini lagi, Sar. Kita harus keluar dari semua ini," teriak Dani suatu malam, wajahnya penuh amarah dan keputusasaan. "Tapi bagaimana caranya, Dan? Aku juga nggak tahu," balas Sari dengan suara yang nyaris putus asa. Semua tekanan ini akhirnya mencapai puncaknya ketika Sari merasa dirinya benar-benar terpojok. Ia tahu bahwa tak ada lagi yang bisa ia lakukan. Perasaan bersalah terus menggerogoti pikirannya, membuatnya merasa terjebak tanpa jalan keluar. Makhluk-makhluk itu terus datang, menuntut lebih, dan Sari semakin yakin bahwa pengorbanan yang mereka tuntut bukan lagi sekadar materi. Mereka menginginkan nyawanya. Pada suatu malam yang kelam, di tengah suara-suara gaib yang terus mengusiknya, Sari merasa tidak sanggup lagi. Suara tangisan bayi, bayangan makhluk-makhluk gaib, dan rasa takut yang terus menghantuinya akhirnya membuatnya menyerah. Malam itu, suasana rumah Sari dan Dani begitu mencekam. Suara tangisan bayi yang sebelumnya hanya terdengar samar kini jelas dan memekakan telinga, memenuhi setiap sudut rumah. Sari terbaring di atas ranjang, tubuhnya gemetar, tak sanggup menahan beban mental dan tekanan yang ia rasakan. Seluruh kehidupannya telah hancur, dan satu-satunya yang terus menghantui pikirannya adalah kesalahan fatal yang telah ia buat, pesugihan yang kini mengambil alih hidupnya. Dani sudah tidak lagi di rumah. Setelah pertengkaran hebat mereka beberapa hari sebelumnya, Dani memutuskan untuk pergi sementara, berharap bisa menemukan ketenangan dan merenungkan semua yang terjadi. Ia tak sanggup lagi menghadapi semua yang terjadi di rumah itu. Hatinya hancur, tapi ia tahu ia harus melarikan diri sebentar sebelum kehilangan kendali. Sari, di sisi lain, merasa terjebak. Tak ada lagi tempat untuk berlari atau bersembunyi. Suara tangisan bayi terus-menerus menyiksa pikirannya. Matanya menatap kosong pada langit-langit, sementara di sekelilingnya bayangan-bayangan aneh bergerak-gerak dalam kegelapan. Makhluk-makhluk gaib yang dulu hanya ia rasakan, kini mulai muncul lebih jelas. Mereka seperti menuntut sesuatu yang Sari tidak bisa berikan. Ibu, tolong." Sari bergumam dengan suara parau, memohon bantuan yang tak mungkin datang. Ia merasa dirinya semakin jauh dari kenyataan. Dalam pikirannya, ia terbayang wajah anak yang belum pernah ia miliki. Bayi yang mungkin akan menjadi bagian dari pengorbanan yang diminta makhluk gaib itu. Di saat yang sama, Pak Badrun muncul dalam benaknya. Dukun tua itu sudah memperingatkannya, tapi Sari terlalu terdesak waktu itu untuk memahami sepenuhnya apa yang dia hadapi. Sekarang, semuanya sudah terlambat. Jalan yang telah ia pilih adalah jalan yang tak bisa ia lewati dengan selamat. Makhluk-makhluk itu datang bukan hanya untuk harta, tetapi untuk sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwanya. Sari berdiri perlahan dari ranjang. Tubuhnya lemah, tapi dorongan aneh membuatnya terus bergerak. Ia berjalan menuju dapur dengan langkah tertatih, matanya berkaca-kaca. Di atas meja, sebuah pisau dapur tergeletak. Sari menatap pisau itu sejenak, memikirkan bagaimana ia bisa menghentikan penderitaannya. Suara-suara gaib terus menggema di kepalanya. Mereka berbicara dalam bahasa yang tak ia pahami, tapi satu hal yang jelas. Mereka menuntut pengorbanan. Sari merasa dirinya terjebak dalam lingkaran setan yang tak pernah berakhir. Ia tak bisa melarikan diri, tak bisa menghentikan semuanya. Dengan tangan yang gemetar, Sari mengambil pisau itu. Pikirannya kacau, tapi ia merasa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan semua rasa sakit dan ketakutan yang menghantuinya. "Maafkan aku, Dani," bisiknya. Air mata mengalir di pipinya. Tanpa berpikir panjang, Sari mengarahkan pisau itu ke tubuhnya sendiri. Dalam sekejap,
darah mengalir di lantai dapur. Tubuhnya ambruk, dan di saat yang sama, suara-suara gaib itu perlahan menghilang. Kegelapan mengambil alih ruangan itu, membawa keheningan yang menakutkan. Beberapa jam kemudian, Dani pulang ke rumah. Ia merasa tak tenang di luar, hatinya terus tertarik kembali ke rumah meski ia ingin lari. Begitu memasuki rumah, ia langsung merasakan sesuatu yang aneh. Suasana rumah begitu sunyi, tapi ada aura gelap yang sangat kuat. Dani berjalan ke dapur, dan di sana ia menemukan pemandangan yang menghancurkan hatinya. Sari tergeletak di lantai dengan darah di sekelilingnya. Pisau masih berada di tangannya. "Sari!" Dani berteriak, berlutut di samping tubuh istrinya. Ia mengguncang tubuh Sari, berharap ini semua hanya mimpi buruk, tapi Sari sudah tak bernyawa. Wajah Dani berubah pucat, tubuhnya gemetar hebat. Semua amarah, semua kebencian yang pernah ia rasakan kini berubah menjadi kesedihan yang tak terkatakan. Ia merasa kehilangan segalanya dalam sekejap. Tangisan Dani memenuhi ruangan, menggema di dinding-dinding yang hampa. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa istrinya yang ia cintai telah pergi dengan cara yang begitu tragis. Suasana mencekam dan mistis yang sebelumnya selalu mengganggu kini lenyap. Tapi Dani tahu bahwa ini adalah harga yang harus mereka bayar. Pesugihan itu tidak pernah membawa kebahagiaan, hanya kehancuran. Setelah kematian Sari, desas-desus di desa mulai beredar. Orang-orang berbicara tentang kematian Sari yang tidak wajar, tentang makhluk gaib yang mungkin terlibat, dan tentang kutukan pesugihan yang menuntut nyawa. Rumah mereka, yang dulunya biasa saja, kini dikenal sebagai tempat terkutuk. Tak ada yang berani mendekat, terutama setelah beberapa warga mengaku melihat penampakan Sari di sekitar rumah itu, seolah-olah ia masih terjebak di antara dunia nyata dan dunia gaib. Dani yang kehilangan segalanya memilih untuk meninggalkan desa. Ia merasa bersalah dan tak sanggup lagi menghadapi masyarakat yang terus-menerus membicarakan tragedi itu. Di dalam hatinya, Dani tahu bahwa keputusan Sari untuk terlibat dalam pesugihan adalah sesuatu yang mereka buat bersama. Meskipun ia tidak tahu sejak awal, ketidakmampuannya mengatasi masalah keuangan juga turut andil dalam tragedi itu. Setiap malam, Dani masih mendengar suara tangisan bayi yang menghantui rumahnya. Ia tahu suara itu bukan hanya sekadar ilusi. Itu adalah bagian dari kutukan yang mereka bawa ke dalam hidup mereka. Dani mencoba mencari ketenangan, tapi bayangan Sari dan dosa pesugihan itu terus menghantuinya. Tak ada jalan keluar dari mimpi buruk yang mereka ciptakan sendiri. Masyarakat desa mulai belajar dari tragedi yang menimpa keluarga Sari dan Dani. Mereka mulai menyadari bahwa mencari kekayaan melalui jalan pintas seperti pesugihan hanya akan membawa kehancuran. Desas-desus tentang dukun dan ritual mistis mulai memudar, digantikan oleh kesadaran bahwa tak ada kebahagiaan yang bisa dibeli dengan pengorbanan jiwa. Kisah Sari menjadi peringatan bagi banyak orang di desa itu dan sekitarnya, bahwa pesugihan bukanlah solusi bagi masalah finansial. Jalan pintas menuju kekayaan hanya akan membawa kehancuran dan kesedihan. Sari, yang hanya ingin keluar dari tekanan hidup, berakhir dengan kehilangan segalanya, termasuk dirinya sendiri. Pesan moral dari kisah ini jelas. Tidak ada kebahagiaan yang bisa didapatkan dari pesugihan, hanya penderitaan dan penyesalan yang menanti di ujung jalan. Tragedi yang menimpa Sari dan Dani adalah cerminan nyata dari pilihan yang kita buat dalam hidup. Ketika mereka terjerumus ke dalam dunia pesugihan, mereka mungkin berpikir bahwa itu adalah jalan keluar dari tekanan finansial dan ketidakpastian. Namun, jalan pintas menuju kekayaan hanya membawa mereka pada kehancuran yang lebih besar. Melalui kisah ini, kita diingatkan bahwa tidak ada kebahagiaan yang dapat dibeli dengan mengorbankan prinsip dan jiwa kita. Ketika harapan mulai pudar, ingatlah bahwa setiap masalah memiliki solusi yang lebih baik daripada menjalin kesepakatan dengan dunia gelap. Kesabaran, kerja keras, dan kejujuran adalah kunci untuk mencapai impian kita tanpa merusak diri sendiri atau orang-orang yang kita cintai. Jangan biarkan ketidakpastian dan ketidakberdayaan menguasai hidup Anda. Belajarlah dari kesalahan Sari dan Dani, dan pilihlah jalan yang membawa Anda kepada kebaikan, bukan kebinasaan.
Ingatlah, kekayaan sejati bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaga nilai-nilai dan hubungan yang berarti dalam hidup kita. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat datang di channel kami.